wabarakatuh. Nama saya Raden Ayu Zafira Aulia, NIM 240607110034. Kali ini saya yang terhormat kepada Bapak Ahmad Nizam selaku dosen pengampu, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu perkembangan organisasi informasi yang tercatat di peradaban barat. Sering dikatakan bahwa Anda tidak akan tahu kemana Anda akan pergi sampai Anda tahu di mana Anda berada. Praktik dan cara-cara pengorganisasian yang sekarang kita anggap biasa dulunya dipikirkan untuk pertama kalinya oleh para sarjana yang cerdas dan serius. Sama seperti kita menemukan ide-ide inovatif untuk organisasi saat ini yang dianggap bisa dalam beberapa dekade yang akan mendatang. Yang pertama ada katalog dan kodifikasi. Di zaman kuno, merupakan salah satu daftar buku tertua yang ditemukan pada tablet Sumeria dari sekitar 2000 sebelum Masehi di Nippur. Mencatat 62 judul termasuk karya sastra. Meski daftar tujuan tersebut tidak diketahui, bangsa Sumeria dikenal mencatat berbagai hal seperti sejarah, resep, puisi, hingga surat pribadi. Babilonia lebih banyak meningkatkan catatan awal dibandingkan Mesir karena menggunakan tablet tanah liat yang lebih tahan lama. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Het mulai mencatat informasi bibliografi dalam kolofon yang mirip dengan data pada halaman judul modern. Pada tahun 650 sebelum Masehi, Raja Asurbanipal membangun perpustakaan di Niniwe dengan 30.000 tablet tanah liat yang diorganisasi berdasarkan subjek menggunakan label dan daftar untuk pengelolaan koleksi. Penemuan ini menunjukkan perkembangan awal aktivitas katalogisasi dan pengelolaan informasi. Dua perpustakaan besar di zaman kuno, Peragum dan Alexandria, menggunakan Pinakas, semacam tablet lilin untuk katalog buku. Kalimasus, seorang pustakawan di Alexandria, membuat katalog buku yang sangat detail dengan mengkelompokkan buku berdasarkan subjek seperti puisi, sejarah, dan filsafat. Cara pengelompokan buku ini menjadi dasar bagi sistem katalog modern, berbeda dengan peradaban timur yang lebih fokus pada judul buku, dan peradaban Yunani lebih menekankan pada penulis sebagai identitas utama sebuah buku. Sistem katalog perpustakaan Romawi sudah cukup maju, memungkinkan pengguna menemukan buku dengan cepat. Intinya, pada abad pertengahan, perpustakaan terutama berada di gereja dan biara. Buku sangat langka dan katalog pun jarang ditemukan. Daftar buku yang ada umumnya hanya sederhana, lebih mirip inventaris daripada katalog modern. Daftar ini hanya mencatat judul, penulis jika ada, dan jumlah volume. Pengelompokan buku pun sangat sederhana, seringkali hanya dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu alkitabah dan humanistik. Sering berjalannya waktu, sistem klasifikasi mulai berkembang. Pada abad ke-14 muncul katalog yang menggunakan kelas spesifik. Namun secara umum, katalog pada masa ini masih sangat sederhana dan fokus pada pencatatan koleksi daripada membantu pengguna mencari buku. Sistem katalog perpustakaan pada abad pertengahan sangat berbeda dengan abad modern. Katalog pada masa itu lebih berfungsi sebagai catatan koleksi daripada alat bantu pencarian. Dan perbedaannya dari zaman kuno, jika dibandingkan dengan zaman kuno, seperti yang kita bahas sebelumnya, katalog pada abad pertengahan cenderung lebih sederhana dan kurang detail. Meskipun demikian, kedua periode ini sama-sama meletakkan dasar besar bagi perkembangan sistem katalog perpustakaan modern. Pada abad ke-14, sistem katalogisasi mulai menunjukkan daftar buku yang dibuat oleh John Whitefield untuk biara St. Martin di Dover pada tahun 1389 dan dianggap sebagai salah satu katalog pertama yang modern. Katalog ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada daftar berdasarkan koleksi, menunjukkan data fisik tiap buku yang ada di rak. Yang kedua, daftar isi volume, mencantumkan isi buku secara detail, termasuk halaman dan kata pembuka. Yang ketiga, ada daftar entry analitis dan alfabetis. Adalah inovasi baru di mana setiap karya dalam satu volume dicatat secara terpisah, bukan hanya volume secara keseluruhan. Dengan kata lain, katalog sudah mulai mengelompokkan buku berdasarkan beberapa kriteria seperti lokasi, isi, dan penulis. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam pengelolaan perpustakaan.
Namun, perkembangan katalogisasi di perguruan tinggi pada periode yang sama tidak terlalu pesat. Perpustakaan perguruan tinggi masih menggunakan sistem yang lebih sederhana, mirip dengan inventaris perpustakaan biara. Koleksi buku mereka juga relatif kecil, sehingga kebutuhan akan sistem katalog yang kompleks belum terlalu mendesak. Pada dasarnya di abad ke-14 juga menandai awalnya perkembangan sistem katalogisasi yang lebih modern, meskipun perkembangan ini belum merata di semua jenis perpustakaan. Dan pada abad ke-15 membawa awal perubahan yang signifikan dalam sistem katalogisasi perpustakaan. Salah satu inovasinya adalah penggunaan referensi silang. Referensi ini memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka cari dengan cara yang lebih efisien dan mengarahkan mereka ke bagian katalog. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15 juga membawa dampak besar pada dunia perpustakaan. Dengan adanya mesin cetak, buku menjadi lebih mudah diproduksi dalam jumlah yang banyak, sehingga koleksi perpustakaan pun semakin membesar. Hal ini memunculkan kebutuhan akan sistem katalogisasi yang lebih baik dan lebih kompleks. Johannes Trithemius, seorang birawan dan bibliografer asal Jerman, adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan katalogisasi pada masa itu. Ia menyusun bibliografi dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan urutan kronologis dan indeks penulis berdasarkan abjad. Dan di abad ke-15 adalah periode transisi yang penting dalam sejarah katalogisasi perpustakaan. Penemuan mesin cetak dan inovasi dalam penggunaan referensi silang telah meletakkan dasar bagi perkembangan dasar katalogisasi yang lebih kompleks dan efisien di masa yang akan mendatang. Pada abad ke-16, perpustakaan mengalami kemajuan pesat dalam hal sistem katalogisasi. Tokoh seperti Bernard Gessner dan Andrew Maunsell memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan standar katalogisasi yang lebih modern. Menurut Cornel Gessner, memperkenalkan pengguna indeks, subjek, dan daftar nama pengarang yang dibalik serta ide untuk menggunakan bibliografi sebagai dasar katalog perpustakaan. Menurut Andrew Maunsell, mengusulkan penggunaan nama keluarga sebagai entry utama untuk penulis, serta standar entry yang seragam untuk karya-karya seperti Alkitab. Perubahan-perubahan ini menandai pergeseran dan sistem katalogisasi yang lebih sederhana, seperti inventaris yang menuju sistem yang lebih kompleks dan terstruktur, dengan tujuan utamanya untuk memudahkan pencarian buku. Dan di abad ke-16 merupakan periode yang penting dalam sejarah katalogisasi perpustakaan. Berbagai inovasi dan standar baru yang diperkenalkan pada masa ini telah meletakkan dasar bagi perkembangan sistem katalogisasi modern yang digunakan hingga saat ini. Perbedaan dari abad sebelumnya, jika dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya, sistem katalogisasi pada abad ke-16 sudah jauh lebih kompleks dan terstruktur. Fokusnya tidak hanya pada pencatatan koleksi, tetapi juga pada bagaimana cara membuat koleksi tersebut mudah digunakan oleh para pengguna. Pada abad ke-17 hingga 18. Pada abad ke-17, Frederick Rostrach mengusulkan sistem katalogisasi yang inovatif. Ia menyarankan pembagian katalog berdasarkan buku, folio, kuarto, dan lain-lain, dan tahun penerbitan serta penggunaan indeks alfabet untuk subjek dan penulis. Idenya adalah untuk memudahkan perbandingan buku-buku dengan ukuran dan topik yang sama. Revolusi Prancis dan kode katalogisasi nasional. Revolusi Prancis memicu kebutuhan akan sistem katalogisasi yang lebih seragam dan terstandarisasi. Pemerintah Prancis mengeluarkan kode katalogisasi nasional yang pertama kali sebagai utama untuk mengelola koleksi perpustakaan yang disita. Koleksi ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada para kataloger yang belum berpengalaman, menciptakan keseragaman dan kemudahan identifikasi duplikat dan pengambilan keputusan terkait koleksi, memudahkan akses, memungkinkan publik untuk mencari informasi yang lebih mudah. Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam kode ini adalah penggunaan kartu remi sebagai media untuk mencatat informasi katalog. Revolusi Prancis memberikan dorongan lebih lanjut untuk pengembangan standar katalogisasi yang lebih normal. Perkembangan utamanya itu yang pertama ada peningkatan secara kompleksitas. Peningkatan secara kompleksitas dari sistem yang sederhana menjadi kompleks yang jadi terstruktur. Yang kedua ada standarisasi. Munculnya kode katalogisasi nasional. Dan yang ketiga yang fokus pada pengguna. Sistem katalogisasi mulai dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna untuk menemukan informasi.
Selama di masa perang, bahan-bahan seperti kertas langka dan orang-orang menjadi kreatif dalam membuat katalog. Mereka memanfaatkan kartu remi yang disita sebagai pengganti kertas karena kartu remi saat itu memiliki bagian belakang yang polos dan ukuran yang lebih besar dibandingkan kartu remi modern. Maka kartu-kartu ini dianggap cocok untuk dituliskan judul-judul buku. Meskipun penggunaan kartu remi sebagai media katalog merupakan langkah awal yang menarik, tujuan utamanya yang bersifat administratif menunjukkan bahwa evolusi sistem katalogisasi masih memiliki jalan panjang sebelum benar-benar berfokus pada kebutuhan pengguna. Katalog kartu pertama yang selama Revolusi Prancis meskipun menjadi tonggak sejarah, sebenarnya memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu untuk mendata buku-buku yang disita dari gereja dan bangsawan, dan katalog ini juga dirancang untuk memudahkan akses publik, melainkan untuk membantu pemerintahan dalam mengelola aset yang disitanya. Ciri-ciri katalog kartu Revolusi Prancis. Yang pertama ada fokus pada administratif, lebih ke pendataan daripada pelayanan dan pengguna. Yang kedua ada detail teknis, mencatat informasi yang sangat detail seperti jumlah volume, ukuran, bahan, dan kondisi buku. Dan yang ketiga ada format sederhana. Tidak ada teori atau filsafat yang mendasari pembuatan katalog tersebut. Yang keempat ada penggunaan kata kunci. Kata kunci penting digarisbawahi untuk memudahkan pencarian. Dan yang ke-6 ada sistem penjilitan unik. Kartu-kartu katalog dijilid menggunakan jarum dan benang. Tujuan utama katalog yaitu untuk mengelola aset negara, mendata buku-buku yang disita untuk kepentingan negara, dan yang kedua untuk memudah identifikasi. Detail yang dicatat membantu dalam mengidentifikasi buku-buku yang berharga yang mungkin dijual. Kontribusi katalog dalam Revolusi Prancis. Yang pertama ada standarisasi awal, merupakan upaya sistematis pertama dalam menstandarisasi proses katalogisasi. Yang kedua penggunaan kartu, mempopulerkan penggunaan kartu sebagai media katalog. Dan yang terakhir landasan untuk masa depan, menjadi batu loncatan bagi perkembangan katalogisasi pada abad ke-19. Pada abad ke-19 juga menjadi periode perdebatan yang sengit mengenai katalogisasi yang terbaik antara katalog terkalifikasi dan katalog kamus. Banyak pihak yang terlibat dalam perdebatan ini, termasuk pustakawan, pembaca, dan akademisi. Menurut Anthony Panizzi, pedoman untuk menyusun katalog perpustakaan, aturan ini menjadi dasar bagi katalogisasi modern. Meskipun Panizzi harus mengorbankan beberapa idenya untuk mendapatkan persetujuan. Kode ini mencangkup berbagai aspek katalogisasi, termasuk penulisan judul, pengarang, dan kolase. Yang kedua ada Charles Coffin Jewett atas kontribusinya di Amerika Serikat. Charles Coffin Jewett, seorang pustakawan Amerika, sangat berpengaruh oleh karya Panizzi. Ia mengembangkan kode katalog untuk Smithsonian Institution yang didasarkan pada 91 aturan. Jewett bahkan lebih jauh mengembangkan konsep kepengarangan koprat yang sempat ditolak oleh Panizzi. Ia memiliki pandangan bahwa pentingnya keseragaman dalam katalogisasi. Ia percaya bahwa dengan mengikuti aturan yang detail, perpustakaan dapat menciptakan katalog yang konsisten. Jewett juga memiliki ide inovatif untuk membuat katalog menggunakan plat stereotip yang memungkinkan perpustakaan untuk mencetak katalog mereka sendiri dengan lebih efisien. Meskipun idenya tidak terwujud pada masanya, Jewett dianggap sebagai seorang visioner dalam mengembangkan dunia katalog. ACR merupakan standar internasional yang digunakan untuk membuat katalog perpustakaan. Standar ini mengalami beberapa revisi sejak awal kali diterbitkan pada tahun 1978. Tujuan utama dari ACR adalah untuk menyatukan cara katalogisasi berbagai jenis materi, baik buku maupun non-buku, untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan standar internasional lainnya. Dan ada ringkasan.
Sejarah dan perkembangan daftar judul subjek yang paling banyak digunakan dalam katalog perpustakaan yaitu List of Subject Heading yang diterbitkan oleh American Library Association ALA atau Library of Congress Subject Heading LCSH. ALA atau Subject Heading pertama kali diterbitkan pada tahun 1895. Daftar ini awalnya merupakan pelengkap dari aturan katalogisasi. Namun karena perkembangan terminologi yang cepat, daftar ini seringkali dianggap sulit digunakan. LCSH mulai diterbitkan pada tahun 1909. LCSH dengan cepat menggantikan daftar ALA karena distribusi kartu katalog LC yang luas. LCSH terus diperbarui secara rutin dan tersedia dalam berbagai format termasuk versi cetak dan elektronik. Search List of Subject Heading diterbitkan pada tahun 1923. Daftar ini dirancang khusus untuk perpustakaan kecil dengan menggunakan bentuk judul subjek yang lebih sederhana dan dibandingkan dengan LCSH. Perbedaan antara LCSH dan Search. Lingkup LCSH lebih komprehensif dan mencakup berbagai topik, sedangkan Search lebih fokus pada kebutuhan perpustakaan yang kecil. Tingkat detail. LCSH memiliki terminologi yang lebih spesifik dan rinci, sedangkan Search lebih fokus pada kebutuhan perpustakaan kecil. Tingkat detail. LCSH memiliki terminologi yang lebih spesifik dan rinci, sedangkan Search menggunakan terminologi yang lebih umum. Kesimpulannya ialah kedua daftar judul sumber memiliki peran penting dalam membantu penggunaan menemukan informasi dalam katalog perpustakaan. LCSH merupakan standar yang paling banyak digunakan di dunia, sedangkan Search lebih cocok untuk perpustakaan kecil. Perkembangan teknologi telah memungkinkan kedua daftar ini tersedia dalam format elektronik, sehingga memudahkan pengguna untuk mengaksesnya. Klasifikasi dalam perpustakaan, khususnya di Amerika Serikat. Perkembangan klasifikasi di Library of Congress (LC). Awalnya LC menggunakan sistem klasifikasi sederhana berdasarkan ukuran. Setelah kebakaran, LC mengadopsi sistem barcode Albarn yang lebih kompleks. Seiring bertambahnya koleksi, sistem ini dianggap kurang memadai. Munculnya Dewey Decimal Classification (DDC). Dewey mengembangkan sistem DDC yang banyak digunakan oleh perpustakaan. Yang ketiga ada pengembangan Library of Congress Classification (LCC). LC menciptakan sistem klasifikasi sendiri yang terinspirasi oleh DDC, tetapi dengan struktur yang berbeda. LCC menjadi standar klasifikasi yang banyak digunakan di perpustakaan besar. Pengaruh Samuel Muller dan rekan-rekannya merumuskan prinsip-prinsip dasar kearsipan dalam sebuah manual yang sangat berpengaruh. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pengembangan standar deskripsi arsip di seluruh dunia. Secara garis besar, menunjukkan bagaimana sistem klasifikasi dalam perpustakaan terus berkembang dan mengakomodasi pertumbuhan koleksi dan perubahan dalam cara orang mengorganisasi informasi. Perkembangan sistem katalogisasi terutama dalam konteks perpustakaan, arsip, dan museum. Yang pertama ada APPM, Arsip Personal Papers and Manuscript, adalah sebuah standar yang digunakan untuk mendeskripsikan arsip. Standar ini menggabungkan prinsip-prinsip dari dua standar lain yang sudah ada, yaitu ISBD atau International Standard Bibliographic Description dan AACR Anglo-American Catalogisation Rules. APPRM pertama kali diterbitkan pada tahun 1989 dan menjadi standar utama dalam mendeskripsikan arsip selama kurang lebih 15 tahun. APPM memberikan pedoman tentang bagaimana cara membuat catatan deskriptif untuk arsip dalam format MRC, Machine Readable Cataloging. Format MRC AMC khusus dikembangkan untuk mendukung APPM, namun APPM lebih berfokus pada struktur catatan MRC daripada kebutuhan alat bantu pencarian yang lebih kompleks. Dalam bahasa lebih sederhananya,
APPM adalah sebuah aturan yang digunakan untuk membuat catatan tentang arsip. Aturan ini menggabungkan beberapa aturan yang sudah ada yang dibuat khusus untuk arsip. APPM membantu kita membuat catatan arsip dalam format komputer sehingga mudah dicari. Meskipun begitu, APPM lebih fokus pada struktur catatan daripada bagaimana cara membuat catatan yang mudah dipahami oleh pengguna. Outlet dan Learn Fountain mempelopori gerakan kontrol bibliografi di perpustakaan untuk melampaui buku untuk menyediakan akses ke bagian buku, artikel dalam jurnal, dokumen penelitian, brosur, katalog, paten, catatan pemerintah, arsip foto, dan surat kabar. Tujuan gerakan dokumentasi adalah untuk menangkap, merekam, dan menyediakan akses ke semua informasi dalam semua format untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Outlet de la Fontaine diadakan di Brussels pada tahun 1895 dengan fokus pada penciptaan kontrol bibliografi universal atau UBC. Besarnya usaha tersebut memerlukan serangkaian teknik baru yang sama sekali berbeda dari praktik perpustakaan konvensional untuk perorganisasian, analisis subjek, deskripsi bibliografi, dan anotasi. Pencarian teknik baru kontrol bibliografi ini secara alami mengarah pada pencarian teknologi baru. Konsep dokumentasi dibawa ke Amerika Serikat pada tahun 1930 dan pada tahun 1937 dibetulkanlah American Documentation Institute. Pada tahun 1938, Federasi Internasional untuk Dokumentasi didirikan dan dikhususkan hampir secara eksklusif untuk promosi klasifikasi desimal universal atau UDC. Sejak awal, UDC tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi perpustakaan, melainkan sebagai sarana untuk mengatur dan menganalisis dokumen, istilah yang kemudian didefinisikan untuk mencakup hal-hal seperti artikel jurnal, makalah ilmiah, paten, dan sejenisnya. Akan tetapi bukan buku atau jurnal. Kemajuan teknologi penting untuk bidang dokumentasi adalah perkembangan mikrofotografi oleh Eastman Kodak pada tahun 1928. Ini dipandang sebagai sarana untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengakses informasi dalam jumlah besar, dan diprediksi bahwa mikrofilm akan menggantikan buku konvensional. Di Perang Dunia Kedua berdampak pada mekanisme kontrol bibliografi dalam dua cara. Hal itu menciptakan ledakan informasi ilmiah secara langsung karena keharusan pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan bom terlebih dahulu. Yang kedua, karena hasil perang bergeser ke pihak sekutu. Jumlah besar literatur ilmiah Jerman disita. Materi ini memerlukan kontrol dokumen segera dapat bermanfaat. Mikrofilm dibuat dan didistribusikan melalui sebuah komite yang melekat pada Office of Strategic Service OSS atau Badan Intelijen Masa Perang yang merupakan pendahulu Central Intelligence Agency. Distribusi tersebut berada di bawah arahan Frederick Kilgore yang kemudian memulai OCLC. Perang itu sendiri merupakan dorongan bagi banyak kemajuan teknologi. Beberapa dari kemajuan ini sekarang dapat diterapkan untuk mengatur dan mengakses tumpukan literatur ilmiah dan teknis yang juga merupakan hasil dari perang. Frederick Kilgore dan Universitas Yale membayangkan pendekatan baru sistem katalogisasi dan katalog gabungan yang memanfaatkan teknologi baru. Kilgore kemudian menjadi direktur eksekutif pertama Ohio College Library Center atau OCLC dan mengawasi periode pertumbuhan yang mengejutkan dimulai dengan 6 anggota staf setelah 2 tahun pertama dan berkembang menjadi dari 200 anggota staf setelah dekade pertamanya. Saat ini OCLC menawarkan layanan manajemen, layanan metadata, layanan penemuan, dan layanan berbagai sumber serta mampu menyediakan informasi katalogisasi melalui kabel dan terminal ke semua perpustakaan anggotanya. Pada gilirannya, mampu menempatkan katalogisasi asli mereka secara daring untuk digunakan oleh semua anggota lainnya. Kesimpulannya, di sini kita melihat adanya penyatuan jalur ilmu informasi dan jalur ilmu perpustakaan yang sebelumnya berkembang secara terpisah. Sebagian orang melihat adanya jurang pemisah yang lebar antara ilmu informasi dan ilmu perpustakaan. Tetapi keduanya tertarik dan bekerja pada perorganisasian informasi. Seperti yang kita lihat dalam bab berikutnya, dan perbedaannya menjadi semakin tidak jelas karena teknologi dan infrastruktur informasi kita terus-menerus saling terkait. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.